tambahin kaki tapi pakai tangan lagi, jadi muka tuh hampir nempel tembok dengan waktu itu 240. Terus di situ aku kayak di sini bisa dibilang bukan putus asa ya, tapi kayak aduh aku capek deh kayaknya, latihan mati-matian ini tetap hasilnya nggak sesuai expect. Terus di tahun 2013 aku latihan di waktu itu di Singapura. Aku nyoba latihan di Singapura, pengen cari suasana baru gitu. Di sana oke semua, tapi aku dapat bisa dibilang satu poin yang saat kamu lakuin waktu aku di sana tuh aku happy. Tapi ada satu poin di mana aku pikir yang sangat penting itu faktor psikologis yang waktu itu sama sekali aku gak pikirin. Tapi setelah aku pikir-pikir, waktu di Singapura semua makanan aku mulai jaga, udah banyak masukan dari gym dan lain-lain itu. Tapi ada satu faktor pikiran itu, baru aku ngerasa oh setelah itu kayaknya pikiran tuh benar-benar pengaruh banget. Jadi di Singapura itu terkenal kan living cost-nya luar biasa. Jadi waktu itu nggak dibayarin, ada juga ya di Singapura waktu itu kita ya. Jadi di Singapura itu nyewa satu apartemen studio kecil itu harganya 15 juta sebulan. Terus gym kita waktu itu satu kali gym sama PT $100 itu 1 juta. Kita gym seminggu 2 kali. Itu jadi udah 8 juta tambah itu 23 juta belum makan. Faktor recovery udah pasti enggak. Sebenarnya kita penting, cuman karena di sana massage pun hitungannya 1 menit $1. Jadi udah $60 kayak gitu. Jadi sebenarnya living cost di sana itu gila banget. Nah tapi di sana waktu aku ngejalanin biasa aja. Tapi tiap kali narik ATM 10 juta, lama-lama rekening tipis juga gitu kan. Nah di situ masih belum pikiran. Tapi setelah selesai itu orang tua aku datang. Kenapa latihan di Singapura mahal-mahal kok gak ini? Lo pikirannya habis duit ya? Pasti pikir-pikir, oh iya juga ya. Kayak jadi setiap kali kita ada faktor kecil, kita narik uang, takut worry uangnya habis apa gitu, maupun kalian latihan. Jadi di pikiran itu bukan pikir takut kalah, enggak. Ada faktor lain di luar renang itu yang bisa mempengaruhi kalian juga. Di situ di tahun 2013 SEA Games jelek banget, benar-benar jelek banget. Terus akhirnya aku di tahun 2015 itu dimana aku memutuskan untuk bisa dibilang pisah lagi dari timnas. Aku pengen latihan di Bali, aku pengen nyari suasana baru. Jadi di tahun 2015 aku pisah dari timnas, tapi masih tergabung di timnas. Cuma aku bilang aku mau latihan di Bali. Terus orang-orang langsung bilang, ya mungkin lu bener latihan di Bali. Bali kan terkenalnya nightlife, liburan apa gitu. Terus aku bilang enggak, gue pasti aku bisa latihan di Bali dengan yang benar. Di situ pelatihku waktu itu mungkin ada yang kalian tahu, Andi Wibowo yang sering jadi atlet triathlon, dulunya senior aku, jadi satu kamar di tim nasional. Dia waktu itu udah buka klub renang. Di situ aku mulai yang namanya jadi dari sisi seorang atlet itu komunikasi dengan pelatih. Itu pertama kali aku menjalani yang namanya komunikasi dengan pelatih, duduk saling komitmen, aku maunya gini, coach maunya kayak gini. Jadi waktu itu karena masih umur berapa ya, 26, ya bisa dibilang ada uang tabungan. Coach Andi itu bilang, kamu kalau mau latihan di Bali, kamu harus tinggal di rumah saya, kamu boleh ngekos, biar gue bisa kontrol katanya. Soalnya kan bisa dibilang juga seorang pelatih ngambil satu atlet itu tanggung jawab besar, karena yang nanti tadinya di blame kalau atletnya nggak maju, apalagi waktu itu aku di timnas, pasti pelatihnya, nama dia pun jadi jelek. Jadi waktu itu aku harus tinggal di rumahnya dia, harus ya pokoknya stay di dia, jadi dia bisa kontrol, lu nggak keluar malam apa gitu, jadi benar-benar dijagain. Di situ komunikasinya benar-benar bagus, dan bisa dibilang di umurku yang 26 itu malah ada di SEA Games Singapura waktu 100 meter kupu-kupu itu di 52,9. Jadi pertama kali mungkin itu orang di Indonesia pertama kali yang bisa berenang
100 meter gaya kuku di bawah 53 detik. Dan itu aku achieve-nya itu di umur 26 dan dengan latihan di Bali. Dan bisa dibilang kenapa itu aku bisa achieve, karena aku mulai mementingin yang namanya faktor istirahat, recovery, dan juga nutrisi. Jadi itu aku mulai perhatiin, karena selama aku berkarir di dunia renang dari sebelum 2015, aku udah merasa aku latihan mati-matian. Aku pasti lakuin yang terbaik, tapi ada faktornya di mana aku bilang ada apa nih yang salah gitu. Nah ternyata faktor recovery dan juga nutrisi. Jadi ada 3 hal, nutrisi, latihan, dan recovery. Sama kalau yang tadi aku bilang, hubungan antara aku, atlet, pelatih, dan orang tua itu semua berjalan. Tadi kayak Coach Niko bilang, kalau salah satu nggak support, pasti nggak bisa berjalan. Jadi di tahun 2015 itu semuanya benar-benar berjalan. Oke semuanya. Terus di 2016 aku terpilih mewakili Indonesia di Olimpik. Nah setelah itu goals aku selama aku renang itu boleh sekalian. Nah, jadi di dalam fokus to the bigger goals. Jadi di mana waktu aku pertama kali berenang, tujuanku nggak tahu kemana. Jadi contoh gampangnya, kalau kalian sekarang disuruh jalan kemana gitu, nggak tahu, bingung mau jalan kemana, orang nggak ada tujuan. Kayak aku pernah nih sama istri, mau makan apa terserah katanya. Kalau udah di jalan, bingung mau kemana gitu, nggak ada tujuan, tapi disuruh terserah. Jadi jalan tuh nggak fokus. Nah itu kenapa bulan setiap kali itu harus ada goal. Tadi yang bulan tanya, ada target, nggak targetin atlet itu oke nggak? Kalau dari aku pribadi itu justru harus. Tapi yang kayak apa sih gue bilang, waktunya harus sustainable, dan dari seorang pelatih harus tahu yang penting itu gimana caranya kamu nge-targetin seseorang, tapi apa yang kamu siapin buat menuju ke sana. Banyak kan kita ngomong target mau berenang dari 53 ke 51, tapi dari seorang pelatih ngecapainya gimana? Ngomong sih gampang, target segini, tapi kan kita yang penting itu plan gimana untuk mencapai goal tersebut. Terus jadi dari mulai aku masuk timnas dan lain-lain, aku lihat aku pengen jadi orang timnas, menang medali SEA Games gitu. Terus jadi ada step by step yang aku target gitu. Dan memang waktu itu mimpiku ya pengen jadi seorang Olimpian. Jadi di tahun 2016 aku terpilih jadi Olimpian. Di situ aku bisa dibilang lack of motivation. Aku merasa goals dari tujuan renangku tuh udah beres gitu. Udah di mana aku pengen jadi Olimpian, udah gitu. Di tahun 2016, 2017 udah latihan pun udah gak semangat karena aku merasa goalku udah kecapai gitu. Dan di tahun akhirnya di 2019 itu aku mutusin untuk pindah ke Surabaya waktu itu. Nah waktu itu masih ada SEA Games Philippines. Jadi umurku udah 30 tahun tuh. Terus di situ aku ngobrol sama Niko, Nick, yang tadi Niko bilang, Nick, gue mau pindah Surabaya, kira ada kerjaan bareng lain, tapi gue masih mau SEA Games. Lo mau nggak ngelatih gue bilang gitu. Yang satu hal yang dia bertanya, tujuan lu apa? Goal lu apa? Gitu. Jadi itu yang Niko tanya. Jadi harus set goalnya dulu. Jadi goal lu tuh apa sekarang di SEA Games sekarang? Terus aku lihat ini, mau deh gue bilang, goal aku berenang 50 kuku aja, tapi kalau bisa 23 aku bilang. Waktu itu karena rekor nasnya itu masih tahun 2011 yang aku bikin 240 itu, dan belum ada orang Indonesia yang bisa berenang di bawah 24 untuk 50 meter gaya kuku. Jadi aku bilang sama Niko, nih kayaknya target gue itu aja deh 50 kuku berenang 23. Jadi orang pertama di Indonesia yang berenang 23. Niko bilang, oke, tapi lo komit ya, gue kasih apa, lo lakuin. Gue bilang aman, gue bilang gitu. Kita teman baik dari 2006. Cuma di situ aku memposisikan diri aku qualifier, aku atlet, dia pelatih. Dia ngomong apa, aku lakuin. Jadi selama itu gak pernah aku kayak gak mau nih, lu yang bener dong bikin problem. Enggak. Tapi kalau misalnya di luar kita bercanda. Cuman qualifier, posisiku di bawah sebagai atlet, dia pelatih, dia mau ngomong A, flow A, dia B, aku lakuin B gitu. Jadi waktu itu akhirnya di SEA Games Philippines 2019 itu bisa dibilang golden age orang kan
mungkin banyak yang bilang 25, 24, 25. Itu aku malah bisa pecahin rekor nasional aku setelah 8 tahun itu aku pernah 23 di umur aku yang 30 tahun. Dan tapi di situ aku bisa kenapa ada poin-poin penting yang aku bisa bilang sangat berpengaruh dari faktor kenyamanan aku komunikasi sama pelatih. Aku bilang ini gue capek banget, latihan bisa nggak mundurin 2 jam, gue butuh tidur pagi lebih awal, tidur pagi lebih lama. Jadi di situ aku ngerasain badan aku. Tapi mungkin ini bisa dibilang untuk atlet yang lebih senior ya. Kalau misalnya atlet-atlet masih age group kayaknya banyak alasannya kan. Jadi di situ aku juga komunikasi, aku bilang nih kayaknya latihan jam 9 deh, jam 11 aja panas biarin deh, gue kayaknya butuh tidur. Jadi di situ recovery benar-benar aku perhatiin. Terus aku di sana nyoba hal yang baru. Jadi di umur 30 pun kita waktu itu masih lagi booming yang namanya Game Changer ya. Game Changer itu dokumenter Netflix tentang seorang vegan. Jadi nggak makan daging, terus nggak makan telur, pokoknya produk hewan enggak. Nah di situ aku nyoba, aku nggak tahu ya vegan itu benar-benar bagus apa enggak, aku juga nggak tahu. Cuma kebetulan di tahun itu aku nyoba jadi seorang vegan hampir 2 tahun. Jadi aku nyoba dulu bukan di saat mau persiapan SEA Games aku vegan enggak. Jadi aku udah nyobain, jadi total aku vegan itu hampir sekitar 2 tahun. Jadi nggak makan daging, telur baru akhir-akhir bulan terakhir. Jadi 1,5 tahun benar-benar nggak nyentuh yang namanya produk hewan gitu. Jadi aku nyobain, pokoknya aku cari cara apa sih hal yang baru yang bisa aku coba ke badan aku untuk achieve goal aku gitu. Dan akhirnya boleh next. Setelah itu, nah ini yang tadi mau masuk itu timing is everything. Kita kan namanya olahraga berenang pasti soal waktu. Siapa yang pengen jadi cepat? Nah tapi waktu itu juga penting. Waktu recovery. Kapan kalian misalnya dari pelatih, kapan kalian bisa nge-push murid kalian buat yang namanya latihan keras? Kapan harusnya mereka buat istirahat? Itu juga bisa dibilang sangat penting. Waktu di tahun kayak 2020 aku balik lagi ke Singapura. Kebetulan waktu itu Jawa Timur yang dibiayain. Jadi nggak terlalu mikirin stres soal duit karena memang udah ada budgeting dan lain-lain. Tapi kenapa aku bilang timing is everything? Di situ aku ingat aku berenang 52,9 di saat aku belum tapering. Di umur aku yang udah bisa dibilang 31. Jadi menurut aku 2 minggu sebelum peak condition aku masih latihan keras, aku udah berenang dekat banget sama base time aku. Cuman Tuhan berkata lain, ada COVID. Jadi pertandingan yang 2 minggu setelah itu full cancel. Jadi banyak faktor aku bilang dari kita berusaha dan lain-lain, tapi ada faktor yang nggak bisa kita kontrol juga gitu. Jadi akhirnya pulang ke Indonesia hampir setahun kali kayak udah merasa peak condition aku itu hancur lagi tuh, mental hancur kayak udah deh akhirnya kayak mau berhenti nggak gitu. Jadi kayak udah nggak fokus gitu. Jadi semenjak COVID itu udah kayak ya udahlah kayak gitu. Okay, next. Dan yang terakhir dari aku itu quality over quantity. Nah, ini mungkin tiap pelatih juga pasti punya prinsip yang beda-beda ya. Kalau aku pribadi, setelah aku menjalani apa yang aku lakuin selama berenang, selama melatih, dan kebetulan aku sprinter. Mungkin ini case-nya bakal beda dengan yang namanya pernah long distance dan lain-lain. Dan setiap atlet itu beda-beda gitu. Jadi buat aku quality itu lebih baik daripada quantity. Contohnya tadi kayak Coach Niko bilang tidur 9 jam tapi kalau di sleepnya 1 jam 2 jam percuma. Quality-nya nggak dapat, quantity-nya banyak, ngapain? Mendingan quality-nya bagus, quantity-nya dikit. Terus trust the process dan nggak ada yang instan. Kalau yang bisa aku ambil, berarti dari mimpi aku pertama kali terjun ke dunia renang di tahun 2000 ngelihat
kakak-kakak senior timnas itu sekitar 2001-2002, aku baru bisa mewujudin mimpi aku jadi seorang Olimpian itu butuh waktu 14 tahun. Jadi itu bisa dibilang kalau kalian nggak punya konsistensi, yang tadi kayak Niko bilang, nggak ada tujuan kalian mau kemana, itu nggak akan mungkin tercapai. Dan semua itu proses, nggak ada yang bagus doang, pasti ada proses, itu ada up and down. Dimana kalian ada dari seorang pelatih, kalian melatih juga lack of motivation, melihat murid kalian stuck, kalian harus juga deal sama atlet kalian, itu semua itu proses, dan kalian harus enjoy proses itu buat kalian menuju ke goals kalian. Oke. Yang terakhir, pilih yang terpercaya itu aku bilang gini, dari temen, dari pelatih, dari semua itu kalian harus percaya dulu. Jadi contoh aku sama Coach Niko, aku teman baik, tapi belum tentu aku percaya dia sebagai pelatih aku. Nah gitu. Jadi di situ trust itu benar-benar kalian penting. Jadi kalian daripada misalnya aku gak komitmen sama Niko, dia ngasih apa, aku gak percaya. Lagi berenang juga mikirnya, yang benar nih setnya kayak gini. Jadi percaya itu tuh bakal mengganggu pikiran kalian. Dan buat aku di dunia renang ini mungkin 30% itu about latihan, 70% itu about mental. Banyak banget atlet-atlet latihan bagus banget, pas tanding deg-degan dan lain-lain. Semua itu di mental. Jadi buat aku pikiran salah satu yang penting, sangat penting, bisa dibilang faktor latihan, istirahat, dan nutrisi. Oke, berikan tepuk tangan dulu untuk menjalankan video.